Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSNA dimanapun berada, berjumpa kembali. Semoga sehat selalu sahabat ya. Dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjemput rezeki yang halal, thayyib dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang sekarang status hukum Roy Suryo CS ini sudah meningkat menjadi tersangka ya oleh Polda Metro Jaya, tambah menarik, tambah sengit dan tambah seru pastinya. Dan ada sebuah podcast yang sangat menarik ini yang disampaikan atau podcastnya di Pak Abraham Samad Speak Up, dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh seorang mantan rektor juga mantan menteri ya, Bapak Profesor Yash Rashid, yang beliau pernah menjadi rektor IIP atau Institut Ilmu Pemerintahan kalau tidak salah ya, dan tentu pada saat masa SBY beliau menjabat sebagai seorang menteri. Nah, menohok sekali apa yang disampaikan beliau, bahwa beliau sangat bulat meyakini bahwa Pak Jokowi ini nggak memiliki ijazah, atau dengan kata lain ijazahnya palsu. Bahkan beliau juga menuturkan bahwa Jokowi ini tidak menggambarkan seseorang yang memang memiliki kompetensi sebagai seorang sarjana gitu ya. Nah, seperti apa? Kita ikuti dulu saja apa yang dituturkan oleh profesor yang pernah menjadi menteri juga ini, yang juga pernah menjadi rektor, dan kita akan cermati bersama apa yang disampaikan beliau dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ikuti dulu. Prof Rias ini kan seorang pendidik ya, profesor, mantan rektor juga Prof ya. Betul. Di IP. Kalau menurut Prof Rias ini, kalau melihat isu ijazah palsu ya, yang sekarang lagi hangatnya, kalau Prof Rias sendiri melihat kira-kira Pak Jokowi ini sedang disalimi atau memang ada masalah tentang ijazahnya? Saya kira ada masalah karena menurut saya Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear, berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas, dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit kali dicerna secara logika gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau tidak tunjukkan, pasti palsu. Itu. Kita koma dulu di situ ya. Tadi Pak Rias Rashid atau Prof Rias Rashid, beliau menyatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak menggambarkan sebagai seorang sarjana, ya kan? Beliau ini juga memiliki ijazah palsu begitu ya. Jadi coba ya, kalau seorang sarjana ini, saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Prof Rias Rashid ini ya. Coba bahwa kalau dari KKNI ya, KKNI itu sarjana itu level 6 ya di kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ya, sarjana itu memiliki kompetensi yang bermuara pada KKNI level 6. Kalau level 7 itu untuk profesi, level 8 itu magister, level 9 itu S3 ya. Nah, tentu level 6 ini memiliki standar kualifikasi yang
sebagaimana yang harus dipenuhi oleh seorang sarjana. Dan saya juga agak merasa kaget gitu ya dengan apa yang keseharian yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika beliau berbicara, bahkan ketika beliau ya walaupun ya kadang-kadang saya juga merasakan kalau beliau ini kalau bicara itu sen kiri belok kanan gitu ya. Nah, lepas dari itu semua, bagi seorang yang memiliki level 6 di KKNI ya, pasti memiliki sebuah standar kompetensi yang memang ada dalam KKNI tersebut ya level 6, dan beliau tidak menggambarkan itu gitu ya, tidak memberikan sebuah keyakinan juga kepada saya ya, yang juga memang sedikit memahami tentang pelevelan dalam KKNI ini ya, standar kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang sarjana. Ya, terkesan saya ragu gitu ya, apa seperti ini gitu ya, seorang sarjana ketika apa yang disampaikan, cara berpikirnya, ya kan yang disampaikan itu tentu menggambarkan apa yang difikirkan harusnya kan ya gitu. Nah, jadi apakah betul beliau itu pernah kuliah? Walau alam, saya sih tidak tahu ya benar atau tidaknya. Tapi yang disampaikan Prof. Rias ini sangat tegas ya. Kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik, itu maksudnya apa kira-kira Prof? Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus, panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa menghambat terus sampai kiamat gitu. Buat kuatan ya? Ya. Prof, kalau kita ingat kan ada peristiwa juga di Amerika ini, Obama, ketika dipersoalkan tentang asal-usulnya. Ya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte kelahirannya di Hawaii ya. Ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh Pak, Obama itu seorang guru besar Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago Pak. Dia itu orang terdidik Pak. Jadi yang tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang, dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU nasional itu hilang ya, dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof. Rias, harusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut. Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU untuk mengembalikan itu barang hilang. Karena tidak mungkin hilang karena kebakaran. Tidak ada kebakaran di KPU. Tidak mungkin hilang karena dicuri. Tidak pernah ada laporan pencurian. Jadi kalau itu barang hilang, udah pasti dihilangkan oleh orang KPU. Sekarang apa perlunya orang KPU menghilangkan itu? Itu kan mesti ada maksudnya dong. Ya, apakah ada yang kendalikan, apakah ada yang suruh, ya toh? Tapi ini adalah sesuatu misteri yang tidak bisa didiamkan. Satu dokumen negara hilang di satu lembaga tanpa reaksi apa-apa, baik dari pihak yang memiliki dokumen itu, yang menitipkan itu kepada KPU, maupun pihak negara yang bertanggung jawab atas keamanan semua dokumen. Prof, ini kan kalau kita lihat seperti tadi Prof katakan bahwa saya tanpa harus meneliti lebih jauh dari cara Pak Jokowi saja, setiap diwawancara mengeluarkan pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, saya bisa mengukur kualitas keilmuannya. Tadi kalau nggak salah Prof katakan itu, sehingga saya bisa berkesimpulan untuk sementara bahwa mungkin
Pak Jokowi ini ada masalah dari segi kualitas pengetahuannya dari Pasti ada pendidikan. masalah. Oke. Dan saya sangat yakin dia tidak memiliki kapasitas yang standar saja tentang seseorang yang lulus universitas, apalagi lulusan UGM. Ya, kalau anda saja misalnya Pak Abraham Samad tiba-tiba percaya bahwa dia lulusan UGM, kalau orang UGM yang benar akan mengatakan saya tersinggung. Kok Anda menganggap dia UGM? Tidak ada UGM yang kualitasnya seperti itu. Mestinya kan begitu. UGM kan menjaga standarnya. Ya, dari dulu UGM itu adalah universitas yang paling terhormat. Punya standar. Punya standar yang terhormat. Dulu itu di semua daerah, bukan beberapa daerah. Semua daerah itu elit-elitnya adalah lulusan UGM. Sejak tahun 50-an, 60-an. Oh, Proprias tahu betul itu ya? Ya. Jadi itu ya sekolah saya itu Ya. IIP itu kan di bawah naungan UGM. Jadi dosen-dosen saya dulu ketika saya mahasiswa itu 75 sampai 77 itu lebih dari separuh adalah guru-guru besar dari UGM yang datang terbang ke Jakarta untuk mengajar kami. Itu tahun 75-an ya? 75 sampai 77. Oke. Jadi kualitas UGM itu dari dulu standarnya tinggi. Makanya Proprias agak menyaksikan. Betul. Jadi makanya saya tidak percaya kalau lulusan UGM kualitasnya kayak gitu. Tapi ini kan menarik juga Proprias ya. Kok UGM kelihatannya pasang badan? Ini yang saya curiga. Ini sudah menyangkut perilaku pribadi. Anehnya itu kalau kolektif. Nah, seperti yang diduga orang bahwa jajaran struktural di UGM itu cenderung membela Jokowi. Sebenarnya kan sederhana sekali. Buka aja seluruh dokumen menyangkut kemahasiswaan. Ya, mengenai bagaimana Jokowi dulu berkuliah dan bagaimana dia lulus. Ini kan tidak dibuka juga. Dan bahkan UGM tidak pernah meminta. Dia kan mengatakan dia tidak pegang ijazah. Dia tidak pernah meminta kepada Jokowi yang katanya dia memegang ijazah itu untuk menyerahkan ijazahnya kepada UGM supaya UGM bisa ikut memverifikasi dan mensahkan bahwa betul ini ada ijazahnya. Yang dilakukan oleh rektor ini, yang saya kasihan rektor ini karena pasti dia orang baik. Yang saya kasihan itu ada tekanan apa dia mengatakan, saya yakin dia punya ijazah. Oh, jadi Proprias menganalisa bahwa rektor ini dalam tekanan. Saya yakin begitu. Karena kalau itu karakternya, dia tidak pantas jadi rektor. Jadi dia ini dalam tekanan atau dia dalam keadaan utang budi atau apa, sehingga dia terpaksa tidak berbohong, tapi membuat pernyataan yang tidak bisa dipegang. Keyakinanmu tidak bisa dipegang. Oke. Ya, soal ini soal ijazah adalah sesuatu yang konkret, bukan keyakinan. Ya, nah dia tidak pernah terlahir sampai sekarang kan tidak pernah ya UGM mengeluarkan ijazah itu, apakah itu arsip, apakah itu fotokopi yang disimpan oleh UGM. Jadi UGM sebenarnya kalau ini berlarut-larut, ini akan merusak reputasi UGM dalam jangka panjang. Nah, sahabat, apa yang disampaikan Prof. Rias Rashid ini memang relevan ya dengan apa yang saya pikirkan, terutama ketika saya membandingkan teman-teman saya yang di UGM pada saat jenjang S2 ya. Saya mengambil S2 itu bersama teman-teman dari UGM. Ada di program studi saya itu, UGM itu ada 4 orang ya, pintar-pintar, luar biasa ya. Lulusan UGM itu luar biasa menurut saya ya. Bahkan boleh dikatakan ya bersaing ketat dengan lulusan ITB, S1 ITB ya. Jadi ketika S2 kami bersama UGM, Undip ya, dan beberapa perguruan tinggi negeri yang lain, termasuk UI gitu ya. Lulusan UGM ini luar biasa, pengalaman saya ya secara pribadi. Jadi ketika saya mencoba mengkomparasi dengan Pak Jokowi, ya saya cukup termenung gitu ya. Ada keraguan di hati saya, apakah betul Pak Jokowi ini lulusan UGM. Tapi itu menurut saya demikian sahabat, dan ternyata apa yang dirasakan oleh saya juga disampaikan tadi oleh Prof. Rias Rashid. Bahkan sebagai seorang sarjana pun menurut Prof. Rashid ya, itu tidak memiliki atau memenuhi standar kualifikasi sebagai seorang yang pernah kuliah, katanya seperti itu. Dan Pak Rias, saya juga mungkin termasuk tidak mau pusing dengan itu ya. Nggak perlu bingung. Apakah sahabat bingung?
tulis di kolom komentar. Gak usah bingung-bingung. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga sehat selalu. Salam akal sehat. Salam waras selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.